Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tanzila liyakuna lil alamina nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'alna min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala aidan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ikhwati billah, sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batin. Dengan sehat kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kewajiban kita sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pembawa risalah al-Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat yang sama, ayat yang berbeda, ada dua hudan. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Dalam ayat ini ada waqaf mu'anaqah, ditandai dengan titik 3. Setiap menemukan ayat mu'anaqah, waqaf mu'anaqah, harus berhenti di salah satu waqaf. Dalam ayat ini posisi pertama di la raib, yang kedua di fi. Dzalikal kitabu la raib, itulah Alkitab, itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin, di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita wakafkan di fi. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah Alkitab, itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mewakafkan di la raib atau di fi, pesannya sama, endingnya sama, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada pesan yang sifatnya individu yang sudah memiliki label takwa, manusia yang sudah memiliki label takwa. Ada kalanya manusia yang sudah memiliki label takwa masih ada keraguan terhadap kemurnian Al-Qur'an. Ada manusia yang sudah memiliki label takwa masih ragu terhadap kandungan-kandungan Al-Qur'an.
masih meragukan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, masih meragukan terhadap kemukjizatan Al-Quran. Sehingga ayat ini sebuah penekanan bagi manusia yang sudah memiliki label takwa. Itulah Alkitab, itulah Al-Quran, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebuah peringatan, sebuah tarbiyah, pembelajaran, pendidikan dari Allah kepada orang-orang yang sudah memiliki label takwa. Kemudian kita mencoba memahami ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini menjadi legalitas, legal formal dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan kebenarannya, betul-betul Al-Quran diturunkan. Betul-betul Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dan jelas Al-Quran itu diturunkan untuk makhluk yang bernama manusia, petunjuk bagi seluruh manusia. Hadirin sekalian, ini menjadi sebuah kajian, menjadi sebuah renungan, menjadi sebuah muhasabah, bahwa seluruh manusia berhak untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Artinya, kitab seluruh manusia bukan yang lain, tetapi kitab seluruh manusia adalah Al-Quran, karena Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Kalaupun di dalam sejarah kita menemukan kitab-kitab sebelumnya, betul, tetapi belum sempurna, maka disempurnakanlah oleh Al-Quran. Hakikatnya, para pengikut nabi-nabi sebelumnya yang mengimani kitab Injil, yang mengimani kitab Zabur, yang mengimani kitab Taurat, hakikatnya adalah mengimani Al-Quran, karena Al-Quran berbicara tentang kitab-kitab tersebut. Sehingga di dalam ayat ini Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, baik manusia yang pertama yang ada di bumi sampai manusia yang terakhir. Artinya Al-Quran diturunkan kepada seluruh manusia. Apalagi kalau dikorelasikan dengan dialog Allah dengan jiwa manusia, bahwa Tuhan manusia bukan yang lain tetapi Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari dua hudan ini, hudan petunjuk bagi orang yang bertakwa, bagi manusia yang sudah memiliki takwa, maupun hudan bagi manusia yang belum memiliki takwa, maka ada kewajiban terhadap Al-Quran, kewajiban manusia yang sudah bertakwa terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah fi qiraatil Quran. Orang yang sudah memiliki label takwa tidak boleh tidak pernah membaca Al-Quran. Setiap hari harus membaca Al-Quran, karena itu adalah kewajiban bagi seorang muslim yang bertakwa. Membaca Al-Quran harus menjadi pekerjaan sehari-hari, walaupun 1, 2, 3 ayat dan seterusnya. Dan itu bagian daripada bi'atul Quran, bi'atul Islam, bagian daripada berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu fi qiraatil Quran. Kemudian kewajiban yang kedua bagi manusia yang sudah memiliki takwa, kewajiban yang kedua adalah fi ta'limil Quran. Hadis yang sangat populer, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kualitas seorang muslim
Artinya seorang muslim yang berkualitas itu adalah khairukum man ta'allamal Qur'an, seorang muslim yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, kemudian setelah mempelajari mengamalkan. Ini tahap yang kedua setelah kita fi qiraatil Qur'an. Maka tahap kedua adalah mari kita sama-sama mempelajari Al-Qur'an. Dan yang ketiga setelah fi ta'limil Qur'an, yang ketiga adalah fi fahmil Qur'an, yaitu memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah kita mempelajari Al-Qur'an, setelah kita memahami Al-Qur'an, dan di dalam pemahaman terhadap Al-Qur'an itu kita akan semakin merasa memiliki terhadap Al-Qur'an, sehingga dengan pemahaman yang komprehensif, dengan pemahaman yang kafah, maka kita akan semakin mencintai Al-Qur'an. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus memahami Al-Qur'an secara komprehensif? Karena begitulah yang diajarkan oleh Islam, oleh agama, agar kita di dalam memahami agama, di dalam memahami Islam itu tidak parsial. Maka mari sama-sama kita memahami Al-Qur'an itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah fi qiraatil Qur'an, setelah fi ta'limil Qur'an, setelah fi fahmil Qur'an, maka selanjutnya adalah fi tablighil Qur'an, yaitu mentabligkan Al-Qur'an. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Perumpamaan satu ayat itu berarti penting sekali. Ada kewajiban bagi seorang muslim, bagi manusia yang sudah memiliki takwa, setelah dia bisa membaca Al-Qur'an, setelah dia mempelajari Al-Qur'an, tahu ulumul Qur'an, memahami Al-Qur'an, maka kewajibannya selanjutnya adalah mentabligkan Al-Qur'an, menyampaikan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah melangit untuk membumi. Al-Qur'an itu adalah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Dan yang terakhir, kewajiban seorang muslim, kewajiban manusia yang bertakwa adalah fi hifzi ahkamul Qur'an, yaitu menjaga hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Tentunya kalau kita berbicara hukum, maka ajaran-ajaran, pelajaran-pelajaran dasar yang kita temukan di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an berbicara tentang halal, Al-Qur'an berbicara tentang haram, Al-Qur'an berbicara tentang perundang-undangan yang lebih besar lagi, dan lain sebagainya. Dan yang sangat berat mungkin dari beberapa poin ini adalah menjaga hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang sudah memiliki label takwa. Mari kita sama-sama tingkatkan yasra sadrahu lil Qur'an, buka hati kita untuk senantiasa mencintai Al-Qur'an. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati billah, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama libatkan Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bagi kita semua. Dan Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi kita kelak nanti ketika kita mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima amin ya rabbal alamin.
Allahumma inna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma antal mannan badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah kullu ni'matin minallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kullu biyadillah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.